Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekira Jovi, dan pada vlog kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menginstal atau memasang DYM Dynamic Window Manager dari repository yang saya punya. Misalkan nih saya punya jadi teman-teman ketahui, saya udah menulis blog tentang sebentar saya buka dulu blog tentang DYM ya, di blog ya. Jadi Dynamic Window Manager adalah window manager yang nggak pakai ribet. Nah, kemudian bagaimana cara masangnya? Nah, di sini saya membuat backup. Setiap saya melakukan konfigurasi, setiap saya melakukan perubahan, itu saya backup hasilnya di dalam GitHub repository DYM yang saya punya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, pasti mungkin akan sedikit bingung ya. Ini kalau kita perhatikan, repositorinya master nih, dan masternya milik dari DYM sendiri di sini. Nah, ini adalah repositori milik DYM. Readme-nya juga nggak ada perubahan sama sekali di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat ke dalam branch, nah di sini ada banyak banget nih branch. Jadi saya menggunakan konfigurasi untuk memasang DYM dengan cara branch ya. Jadi saya akan memergerkan semua branch ini ke dalam satu branch master, kemudian saya lakukan sudo make install. Seperti itu cara saya memasang DYM. Nah, cara saya memasang DYM ini saya gunakan submerge ya. Submerge ini juga kalau misalkan teman-teman lihat di .file saya, itu juga sudah ada, saya simpan di sana. Kita buka dulu filesnya, kemudian ke local bin, nanti cari script yang bernama submerge 2. Nah, submerge 2 ini di dalamnya ada sebuah array yang berisi DYM branch. Nah, di dalam DYM branch ini ada nama-nama branch yang akan di-mergerkan ke dalam branch master, seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau misalkan saya gambar dulu ya konsepnya, gym. Permasalahannya adalah kalau teman-teman cloning ya, kita buat file baru di A4, oke. 15, oke. Nah, kalau teman-teman buat file baru, misalkan ini ada repository GitHub ya, GitHub, ini repo GitHub. Kemudian kalau teman-teman cloning ke dalam repository GitHub tapi di lokal milik teman-teman ya kan. Nah, kan kalau di GitHub repository itu branch-nya nih, kalau kita buka branch ya, itu ada banyak ya, ada banyak. Jadi branch-nya ada yang saya ingat aja, ada aktual full screen, lalu ada pertak, tentunya ada config ya, kemudian ada apa lagi, move stack deck, ada move stack, baru ada deck, terus dan lain-lain ya. Nah, semua branch ini kalau misalkan kita cloning ke lokal, itu hanya akan ada master, tidak akan ada branch yang ini. Semua ini tidak akan ada. Lantas bagaimana caranya supaya branch yang ada ini, yang branch PR ini, branch ini ada di lokal juga? Bagaimana caranya supaya bisa ada di lokal? Kalau misalnya kita lakukan git branch, hanya muncul master. Tapi kalau git branch, tulisan saya jelek banget, branch A, nanti keluar yang kayak gini, tapi alamatnya masih remote origin, saya lupa, pokoknya baru keluar. Nah, caranya untuk memunculkan semua branch ini, kita harus melakukan git check out, terus nama branchnya, nama branch, seperti itu. Jadi harus melakukan git checkout sama branch, tapi
Masalahnya yang harus di check out kan ada banyak banget tuh, ada banyak banget yang harus di check out. Ada berapa? 17 lah ya. Kalau lihat dari sini ada 17 brands nih. Saya buat dalam bentuk PR. 16. Ini ada 16 brands yang harus dilakukan check out. Jadi bayangin kita melakukan check out selama 16 kali, itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan ya, malas banget gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya gampang? Tentu saja kita akan buat script ya. Karena saya ngertinya Ruby, jadi saya akan membuat script dalam bentuk Ruby script. Nah, langsung saja kita demonstrasikan. Ini saya simpan biarin aja. Oke, pertama saya akan membuka terminal, kemudian saya akan pergi, saya akan cloning repository DYM ini, Banitija DYM, cloning ssh cloning cd config. Saya pergi ke directory config, kemudian DYM yang lama, saya akan cloning dulu, git clone, tapi saya kasih nama DYM test ya, karena saya sudah punya directory DYM sebelumnya. Aduh, ini nggak bisa nih. SSH agennya bermasalah nih saya nih. Oke, kita clone lagi. Tunggu prosesnya, ini agak lama ya. Oke, mantap. Jadi setelah di clone, kita akan masuk ke directory dym.test ya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, kalau kita melakukan git branch, nah hanya ada master nih, hanya ada master di dalam lokal, hanya ada master. Nah, sekarang gimana caranya supaya ada branch yang lain gitu? Gimana cara supaya ada branch yang lain? Kalau mau melihat di remote repository ada branch apa aja, kita bisa lakukan git branch. Nah nih, di semua remote repository ada nih branch ini ada. Sedangkan kalau di lokal git branch masih ada, cuma ada master aja. Nah, untuk supaya bisa mendapatkan branch yang ada di remote, kita perlu melakukan check out terlebih dahulu. Tapi bayangkan, ini ada banyak banget nih branch yang harus di check out. Kalau satu-satu sangat melelahkan, jadi kita buat scriptnya aja. Oke, langsung aja saya akan buat script di dalam directory bin ya, cd bin, kemudian mungkin saya bisa besarin, kemudian saya akan kasih nama touch, kemudian namanya adalah suck chk out, seperti itu. Kemudian saya akan bikin jadi executable chmod plus x suck checkout. Oke, langsung kita buka suck checkout. Ada email. Kemudian kita tambahkan cbank user bin environment Ruby. Saya lebih suka pakai kayak gini. Oke, selanjutnya adalah kita perlu mendaftar semua branch ke dalam sebuah variabel. Jadi branch list sama dengan perintahnya adalah seperti yang kita lakukan di sini, git branch a. Nah, sorry itu git branch a, seperti ini. Nah, nanti kita akan manipulasi output dari kita masukkan, kan gini bentuknya seperti ini ya, branch list. Nah, sekarang ini kalau kita output, kita jalankan suck checkout, outputnya gini. Kalau kita put sekarang, put branch list, ini belum ada itunya ya, colornya. Kita buka lagi deh. Nah, kalau kita jalankan sekarang suck checkout puts, sorry bukan put tapi puts. Oke, jalankan lagi
Fatal not a git repository or new any version to amount point. Oke. Kita perlu masuk ke dalam ini. Resell saya buat. Nah, ini resellnya adalah alias dari exec shell ya. Saya bikin alias. Nah, jalankan saat checkout. Oke. Hasilnya masih seperti ini hasilnya. Kalau saya maunya hasilnya adalah seperti yang ada di DYM saja, jadi hanya nama brandsnya saja, seperti itu. Saya buka deh, saya buka. Nah, ini saya tukar, ini saya masuk ke cd config DYM. Oke, yang di atas DYM test ya, yang akan kita kerjakan. Yang di bawah yang isi git branch-nya masih master aja, yang di bawah git branch-nya sudah semua. Nah, jadi saya maunya output dari sub checkout adalah seperti ini, nama dari branch-nya saja gitu. Gimana caranya? Kita akan buka IRB cd config DYM test, lalu saya jalankan IRB interaktif Ruby shell ya. Kemudian ini mungkin saya bisa zoom. Kemudian saya akan jalankan saya bikin variable sama seperti yang di sini di sub checkout branch list dengan backtick get branch. Jadi backtick ini untuk menjalankan perintah terminal ya, get branch A. Oke, nah ini dia outputnya. Outputnya kalau di IRB bentuknya seperti ini. Backslash n itu artinya, dan spasi itu artinya ini apa, nilai. Nah, seperti itu. Dan bentuknya adalah string, dia string. Kalau kita branch list class, nah bentuknya string ya. Setelah itu saya mau menghilangkan ininya, backslash n nya, kemudian menjadi sebuah array ya. Caranya adalah kita buat dulu branches sama dengan kita buat variabel baru, kemudian panggil variabel branch list ya. Kemudian saya akan gunakan split, buka kurung, apa yang mau di split adalah backslash n, kemudian koma, gitu aja, backslash n. Nah, perintah split ini akan menjadikan string ini menjadi sebuah array yang akan dipisahkan oleh backslash n. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia. Hasilnya adalah berupa array ya. Array dengan value string master, string ini nih ya, seperti itu. Oke, atau bisa nggak string kayak gini? Nah, bisa juga kayak gitu ya, string master. Oke. Selanjutnya adalah split. Coba split strip. Coba gini, strip. Oh, nggak bisa ya. String n1 aja. Oke. Selanjutnya saya akan mengeliminasi. Terlalu, saya lupa ya perintahnya. Kita nyontek dikit ya. Kita nyontek dikit di vimbin sapus. Dia pakai perintah seperti apa saya lupa. Split branch split. Oh, nggak usah pakai backslash n ya, langsung aja. Oke, ingat. Jadi ini nggak usah pakai backslash n, tapi langsung aja seperti ini. Nah, ini dia, lebih bagus ya. Jadi setiap yang tadi nggak usah, yang kalau nggak pakai split, nih dia akan ada ininya, backslash n, terus spasi gitu. Kemudian untuk menjadikannya hilang dan menjadikannya sebuah array, kita cukup buat seperti ini aja. Nah, itu dia. Jadi akan dipisahkan, di split berdasarkan karakternya, satu kata, frase mungkin seperti ini, master, remote, jadi tanpa spasi ya. Jadi kan di split berdasarkan spasi seperti itu.
termasuk new line itu juga termasuk. Jadi akan di split berdasarkan spasi, dan splitnya akan menjadi satu string sendiri menjadi sebuah array. Ya, ini kalau kita class dia adalah sebuah array. Oke, selanjutnya untuk membuat split ini saya tidak memerlukan bintang, ini saya tidak perlu, master juga saya nggak perlu, remote origin head saya nggak perlu, row ini juga saya nggak perlu, origin master saya nggak perlu, dan remote origin master juga saya tidak perlu. Oke, jadi adalah saya melakukan rejectnya saya akan ulang, n sama dengan, saya akan reject apabila n sama dengan, kita ngetek dulu tadi apa aja, master sama, aduh ini kenapa di, sorry kita ulang lagi ya. Nah kayak gini, reject apabila n sama dengan ya, bintang dulu, bintang, atau n sama dengan, copy lagi, master, atau n sama dengan remote origin head, atau n sama dengan row, atau n sama dengan origin master, atau n sama dengan remote origin master. Kemudian ditutup ya, kita lihat hasilnya. Nah sekarang yang ada bintang, master, remote origin master, tanda panah, origin master, remote origin master sudah hilang. Sekarang tinggal ini aja, isi arraynya ya. Kemudian yang perlu saya lakukan adalah saya akan menghilangkan ini remote origin backslash sampai slash. Saya nggak perlu di dalam sebuah string ini, saya nggak perlu itu. Jadi kan depannya semua sama nih ya, dan kita akan hilangkan. Caranya adalah dengan menggunakan map. Kemudian yang akan saya map adalah n, dan kita akan menggunakan gsub buka kurung, petik apa yang mau dihilangkan nih, remote origin backslash. Oke, petik, kemudian menjadi string kosong, tutup petik, tutup kurung, kemudian tutup kurung kurawal. Oke, kalau sudah enter, nah ini dia. Sekarang tinggal nama dari branch-nya aja. Nah sekarang ini yang akan saya copy, split sampai tutup kurung. Saya akan taruh di sini, branches sama dengan branch list, paste. Ini ya. Oke, mantap. Sekarang saya bisa exit ini. Nah sekarang nih kalau saya lakukan, saya jalankan suck out, hasilnya adalah, oh belum ya, ini mungkin bisa di put lagi, puts branches. Oke, suck out. Nah sekarang hasilnya adalah branch tersebut. Oke, sekarang tinggal diolah. Saya copy aja dari Sakus ya, karena saya udah pernah bikin sebelumnya, dan kita bikin lagi. Nah ini dia, branch list ini yang akan di copy adalah ini. Oke, kita akan copy ke sini. Oke, ini hilangkan aja. Oke, kita akan ganti checkout is branch to local for branch in branches. Oke, print pushing branch, print checkout branch git checkout def null git push, enggak, don't git checkout master. Oke, I'll checkout complete. Oke, gini aja. Sekarang kita coba git branch dulu ya. Oke, masih master ya, masih master. Sekarang kita jalankan suck checkout.
Oke, sudah berhasil semua. Dan I'll check out complete. Dan kita akan lakukan git branch. Nah, mantap. Sekarang sudah branch semuanya yang ada di remote origin. Sekarang semuanya udah ada di lokal. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dijalankan submerge 2. You are not a suckless directory, Oh iya, namanya di WM test ya. Di WM test nggak ada di dalam script. Jadi harus yang ada dalam script harus di WM saja. Submerge 2. Ini apa sih? Subdiv ya? Submerge 2. Misalkan ini. Harus di WM, sedangkan kita ada di WM test ya, pokoknya kayak gitu lah ya. Jadi intinya kalau sudah berhasil mendapatkan semua branch ini ke dalam lokal, itu tinggal jalankan submerge 2 aja. Nanti berhasil ya, mantap. Jadi misalkan ini ceritanya kita sudah berhasil ya, dan ceritanya kita udah di ini git branch, salah. Nah, ini cerita udah berhasil, kemudian tinggal jalankan submerge 2. Exit aja, nggak perlu. Oke, patching config bla 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 bla, masukin password root. Nah, selesai deh. Udah tinggal restart di WM nya, kemudian sudah bisa mendapatkan di WM seperti yang saya gunakan, konfigurasi yang saya lakukan. Seperti itu deh cara saya menggunakan di WM yang saya punya gitu. Jadi saya kalau misalkan berpindah ke sistem operasi yang lain, saya tinggal lakukan hal seperti ini aja untuk mendapatkan konfigurasi di WM yang saya sudah konfigurasi sebelumnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Rizky Safi. Undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.